Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Ken. Nah, kita akan membahas tentang how to install and use AWS CLI di Mac ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memakai Mac ya, nggak usah khawatir teman-teman bisa memakai AWS CLI juga nih teman-teman ya. Nah, berikut adalah panduan langkah-langkah tentang cara menginstal menggunakan AWS CLI ya di sistem operasi macOS ya. Yang langkah pertama, pastikan Python telah terinstall ya teman-teman ya. Pastikan bahwa Python sudah terinstall di macOS Anda, buka terminal dan jalankan perintah berikut ya. Contohnya Python 3 min version ya. Jika Python belum terinstall, Anda dapat mengunduh dan menginstal dari situs web resmi Python, python.org/download ya teman-teman ya. Nah yang kedua, install AWS CLI menggunakan pip ya. Jalankan perintah berikut di terminal untuk menginstal AWS CLI menggunakan pip ya. Pip 3 install AWS CLI spasi min upgrade min user ya. Perintah ini akan menginstal AWS CLI secara lokal untuk pengguna saat ini. Langkah ketiga, verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai, verifikasi apakah AWS CLI terinstall dengan benar ya. Jalankan perintah berikut, AWS spasi min version. Anda seharusnya melihat output yang mencantumkan versi AWS CLI yang terinstall. Langkah keempat ya, konfigurasi AWS CLI. Selanjutnya, Anda perlu mengkonfigurasi AWS CLI dengan kredensial yang sesuai. Jalankan perintah AWS configure ya teman-teman ya. Di sini Anda akan diminta untuk memasukkan informasi berikut ya. Contohnya AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key, region name, dan output ya. Informasi ini dapat ditemukan di AWS Management Console pada bagian IAM Identity dan Access Management untuk mengakses kredensial dan region yang sesuai. Nah, ini mungkin aku coba kasih lihat ya teman-teman ya. Kita coba keluar dulu. Teman-teman buka AWS Amazon.console ya. Terus teman-teman klik sign in to the console ya. Kalau misalnya teman-teman belum sign in, teman-teman masukkan dulu ya. Seperti AWS ID, username-nya, dan password-nya ya teman-teman ya. Karena saya pakai password manager ya teman-teman ya. Saya coba buka dulu password manager saya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya menuju ke folder Face Campus ya teman-teman ya. Ke Face Campus. Saya coba paste passwordnya. Klik sign in. Nah ini saya masukkan MFA code ya teman-teman ya. Saya masukin MFA code-nya. Saya klik submit teman-teman. Authentication information is incorrect. Sebentar, saya coba masukin MFA code-nya. Saya tunggu habis dulu ya teman-teman ya. Jadi dia punya 6 digit ya. Nah 6 digit ini kalau udah expired udah nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman ya. Saya submit. Nah ketika teman-teman sudah masuk ya ke AWS Management Console, ini sebenarnya ada dua cara ya teman-teman ya. Cara yang pertama, teman-teman saya nyalain dulu kursornya. Teman-teman ke pojok kiri atas ya, ini ada Fast Campus DevOps, teman-teman klik. Terus teman-teman ke bagian security credential ya teman-teman ya. Ke bagian security credential. Nah, di sini kita bisa create access key ya. Di sini ya teman-teman ya. Tinggal create access key. Nanti teman-teman diminta eh, untuk diisi aja ya use case-nya CLI. Terus understand ya. Nah, nanti pas teman-teman klik next, dia akan eh, masukin description tag value ya. Setelah itu dia akan create access key. Nanti teman-teman akan dapat access key ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman harus save karena dia tidak bisa dilihat lagi ya di kemudian hari. Jadi kita perlu save data-data yang dia keluarin gitu ya. Contohnya di sini saya tes.
create access key ya. Nanti teman-teman bisa copy ya access key dan secret access key-nya. Ini hanya muncul sekali ya teman-teman ya. Ini nggak bisa muncul berkali-kali nih. Kalau misalnya udah, teman-teman klik done ya teman-teman ya, klik done. Nah, nanti kalau misalnya mau delete ya caranya tinggal ke sini, terus diaktif dulu ya, diaktif baru delete, biar lebih aman ya teman-teman ya. Ini harus masukin ininya ya. Ya ini untuk delete ya teman-teman ya. Nah, cara kedua adalah kita lewat IAM ya. Ke IAM ya, cara ke IAM, terus teman-teman klik ke user ya, user, terus arahin ke Fast Campus DevOps ya. Nanti baru scroll ke bawah ya teman-teman ya, scroll ke bawah. Sebentar, security credential, scroll ke bawah. Nah, nanti sama ya teman-teman ya, klik access key yang ini ya, create access key. Nah, itu untuk mendapatkan access key ID dan AWS secret key ya teman-teman ya. Saya coba kursornya saya disable dulu ya. Kita coba slideshow lagi. Nah, langkah kelima di sini adalah menggunakan AWS CLI. Sekarang, Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk menjalankan perintah terkait layanan AWS. Sebagai contoh, Anda dapat mencoba menjalankan perintah berikut untuk mendapatkan daftar bucket di Amazon S3 ya. AWS spasi S3 spasi LS ya. Dengan ini, Anda telah berhasil menginstal dan menggunakan AWS CLI di sistem operasi Mac OS. Anda dapat menjelajahi dokumentasi resmi AWS CLI untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai perintah dan opsi yang tersedia. Nah, ini aku ada sertakan juga ya, langkah-langkah biar teman-teman menginstal lewat Brew ya teman-teman ya. Nah, berikut adalah panduan langkah-langkah tentang cara menginstal dan menggunakan AWS CLI di sistem operasi macOS menggunakan Brew ya. Nah, ini Brew ini lebih mudah ya teman-teman ya untuk installnya. Untuk menginstal AWS CLI di Mac menggunakan Homebrew, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pastikan Homebrew sudah terinstall. Jika belum, Anda perlu menginstal Homebrew terlebih dahulu. Buka terminal dan jalankan perintah berikut ya. bin /bash min c curl websitenya teman-teman ya. Setelah instalasi selesai, Homebrew siap digunakan. Install AWS CLI dengan Homebrew, instalasi AWS CLI menjadi sangat mudah ya. Jalankan perintah berikut ini di terminal. Brew spasi install, brew spasi install spasi AWS CLI. Homebrew akan mengunduh dan menginstal AWS CLI dan dependensi secara otomatis. Verifikasi instalasi ya. Setelah instalasi selesai, verifikasi bahwa AWS CLI telah terinstall dengan benar dengan menjalankan AWS spasi min version. Ini akan menampilkan versi AWS CLI yang telah diinstal. Terus ada konfigurasi AWS CLI. Sebelum menggunakan AWS CLI, Anda perlu mengkonfigurasi kredensial AWS Anda. Jalankan perintah berikut dan ikuti petunjuknya. AWS spasi configure ya. Anda akan diminta untuk memasukkan access key, secret access key, terus default region name, dan default output format teman-teman. Nah, terus kelima adalah menggunakan AWS CLI. Sekarang Anda siap menggunakan AWS CLI untuk berinteraksi dengan layanan AWS dari terminal Anda. Misalnya untuk melihat daftar semua bucket S3 Anda bisa menjalankan AWS S3LS ya. Terus nanti dia akan muncul bucket-bucket yang ada di repository kita ya teman-teman ya, atau di AWS Cloud kita. Ingatlah untuk menjaga kerahasiaan kredensial AWS Anda dan jangan pernah membagikannya. Selain itu, Anda dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan IAM, Identity dan Access Management Role, dan policy untuk mengelola izin pengguna AWS CLI ya teman-teman ya. Nah ini AWS S3LS, dia akan menampilkan bucket-bucket yang ada di region tersebut ya teman-teman ya, di region yang teman-teman pilih.
Dengan AWS CLI dan Homebrew, Anda memiliki kombinasi kuat dari alat untuk mempermudah tugas manajemen AWS Anda dan membuat pengalaman AWS Anda lebih efisien dan nyaman. Nah, paling itu aja ya teman-teman ya, penjelasan dari session ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. See you on the next recording. Bye.